Pergi sana, bawa sekalian ibumu yang penyakitan itu. Bentak suamiku setelah menikahi gundiknya di London. Detik itu juga, kususun rencana tak terduga. Besoknya, mereka berdua syok histeris karena... Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama saya Aisyah. Bagi sebagian orang, mungkin saya adalah perwujudan dari wanita yang terlalu patuh, atau bahkan dianggap lemah karena memilih untuk diam ketika badai mulai berembus di dalam rumah tangga kami. Sejak awal pernikahan kami, saya selalu mempercayai bahwa kesetiaan adalah fondasi tunggal yang tidak boleh retak oleh apapun. Saya mendampingi Fahmi sejak lelaki itu hanya memiliki sepotong harapan dan sebuah sepeda motor tua yang sering kali mogok di tengah jalan. Kami merangkak dari bawah, melewati malam-malam panjang yang hanya diisi oleh mie instan yang dibagi dua, serta impian-impian besar yang sengaja kami gantungkan tinggi-tinggi di langit-langit kamar kontrakan kami yang sempit. Saat itu, senyum Fahmi adalah segalanya bagi saya, dan setiap peluh yang menetes dari dahinya adalah penyemangat bagi saya untuk terus merawatnya dengan sepenuh hati. Namun, waktu dan harta ternyata memiliki cara tersendiri untuk menelanjangi sifat asli seseorang. Ketika bisnis yang kami rintis mulai membuahkan hasil yang berlimpah, perubahan itu datang seperti pencuri di malam hari. Perlahan, senyap, tetapi mematikan. Fahmi yang dahulu selalu pulang dengan senyum hangat kini berubah menjadi sosok asing yang dingin, angkuh, dan selalu memandang saya dengan tatapan penuh penilaian yang merendahkan. Wangi parfum mewah yang asing mulai melekat di pakaiannya, dan tatapan matanya tidak lagi pernah singgah pada wajah saya, melainkan beralih pada gawai yang selalu dia kunci dengan rapat. Saya menyadari semua perubahan itu, merasakan setiap getaran kebohongan dalam suaranya, tetapi saya memilih untuk menunduk dan tetap mengurus ibu yang kini terduduk lemas di kursi roda akibat penyakitnya. Hari itu, suasana di dalam rumah terasa jauh lebih menekan daripada biasanya. Angin sore yang berembus dari arah halaman tidak mampu mengusir rasa sesak yang tiba-tiba saja memenuhi dada saya sejak matahari terbit. Di ruang tengah, ibu sedang bersandar pada bantalan kursi rodanya dengan mata terpejam, sesekali mengembuskan napas yang berat dan terdengar begitu ringkih. Saya duduk di dekatnya, mengusap punggung tangannya yang mulai keriput untuk memberikan ketenangan yang sebenarnya juga sedang saya cari sendiri. Setiap detak jarum jam dinding di ruangan itu terdengar seperti ketukan palu yang menghitung mundur sesuatu yang buruk. Sesuatu yang sudah lama saya antisipasi dengan ketenangan yang sengaja saya bentengi rapat-rapat. Tepat ketika azan maghrib mulai berkumandang dari masjid di ujung jalan, suara deru mobil mewah milik Fahmi terdengar berhenti di depan pagar rumah. Jantung saya berdegup sedikit lebih kencang, bukan karena kerinduan, melainkan karena sebuah firasat yang begitu kuat bahwa malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Langkah kaki yang tegas dan tergesa-gesa terdengar mendekati pintu utama, tetapi langkah itu tidak terdengar tunggal. Ada ketukan sepatu hak tinggi yang mengiringinya dengan ritme yang penuh percaya diri. Saya menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, lalu berdiri dari samping kursi roda ibu untuk menyambut siapapun yang akan melangkah masuk ke dalam kehidupan kami. Pintu depan terbuka dengan kasar, menampilkan sosok Fahmi yang berdiri dengan dagu terangkat tinggi, mengenakan setelan jas mahal yang tampak sangat pas di tubuhnya yang tegap. Namun, fokus mata saya segera beralih pada sosok wanita muda yang berdiri di sampingnya, menggelayut manja pada lengan suami saya seolah-olah itu adalah tempatnya yang paling sah. Wanita itu berwajah cantik dengan riasan wajah yang sangat rapi dan pakaian yang modis, memandang sekeliling rumah ini dengan tatapan yang seolah-olah sedang menginspeksi properti miliknya sendiri. Fahmi sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan ada kilat kepuasan dan kesombongan yang membubung tinggi di dalam kedua matanya saat menatap saya yang hanya mengenakan daster sederhana. "Aisyah, kenalkan, ini Citra," ucap Fahmi dengan suara yang lantang, memecah keheningan rumah tanpa ada sedikit pun keraguan atau rasa sungkan. "Dia adalah istri baruku. Kami sudah menikah secara siri beberapa hari yang lalu di luar kota, dan mulai malam ini, dia akan tinggal di sini sebagai nyonya rumah yang baru." Kata-kata itu meluncur dari mulutnya bagaikan anak panah yang dilepaskan dengan sengaja untuk merobek harga diri saya. Tetapi saya hanya diam membisu di tempat saya berdiri.
Citra melempar senyum tipis yang penuh dengan nada kemenangan, seolah-olah dia telah berhasil merebut tahta tertinggi dari tangan wanita yang sudah tidak berharga lagi. Saya mengatur napas dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa tidak ada satupun air mata yang jatuh di depan mereka, karena saya tahu betul bahwa setiap tetes air mata saya hanya akan menjadi bahan bakar bagi ego Fahmi yang sudah terlanjur melambung tinggi ke langit. Fahmi kemudian melangkah maju beberapa tindak, memangkas jarak di antara kami, lalu melempar sebuah koper besar berwarna hitam yang sejak tadi berada di dekat pintu ke arah lantai di depan kaki saya. Suara benturan koper itu terdengar begitu keras di dalam ruangan yang sunyi, membuat ibu yang tadinya terpejam langsung tersentak kaget dengan napas yang memburu. Tatapan Fahmi beralih sebentar kepada ibu yang tampak ringkih di kursi roda, lalu kembali menatap saya dengan pandangan yang penuh dengan rasa jijik dan ketidakpedulian yang teramat sangat. Aku tidak ingin ada dua ratu di dalam rumah ini, dan Citra sama sekali tidak terbiasa hidup berdampingan dengan orang asing, apalagi mengurus orang tua yang sudah sakit-sakitan seperti ibumu. Lanjut Fahmi dengan nada suara yang semakin meninggi, menunjuk ke arah pintu keluar dengan jarinya yang gemetar karena rasa sombong. Jadi, kemasi semua barang-barangmu sekarang juga. Bawa ibumu pergi dari sini. Aku sudah memesankan taksi online untuk membawa kalian keluar dari area perumahan ini, dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi di rumah ini besok pagi. Mendengar perintah yang begitu kejam itu, saya sengaja menundukkan kepala dalam-dalam, membiarkan rambut saya sedikit terurai untuk menyembunyikan ekspresi wajah yang sebenarnya. Bahu saya sengaja saya buat bergetar Renha, seolah-olah saya sedang terguncang hebat oleh rasa sedih dan kepasrahan yang teramat dalam akibat pengusiran ini. Di balik tundukan kepala itu, saya memejamkan mata untuk meresapi setiap kata-kata hinaan yang dia lontarkan, menyimpan setiap detail suaranya ke dalam memori saya sebagai bahan bakar utama untuk rencana yang sudah saya susun dengan sangat rapi sejak berbulan-bulan yang lalu. Fahmi, tegas sekali kamu melakukan ini pada kami. Ucap saya dengan suara yang sengaja dibuat serak dan bergetar, memberikan kesan bahwa saya adalah seorang korban yang benar-benar tidak berdaya dan hancur berpinggan-pinggan. Rumah ini dan ibu yang sedang sakit seperti ini, kemana kami harus pergi di malam yang gelap seperti ini? Fahmi justru tertawa remeh. Sebuah tawa yang terdengar begitu hambar dan penuh dengan keangkuhan seorang lelaki yang merasa uang telah mengubahnya menjadi Tuhan kecil. Citra yang berada di sampingnya ikut tersenyum sinis, menyandarkan kepalanya di bahu Fahmi dengan sikap yang sangat provokatif. Seolah-olah ingin menegaskan bahwa masa kejayaan saya di rumah ini telah berakhir sepenuhnya dan kini adalah masanya untuk berkuasa. Itu bukan urusanku lagi, Aisyah. Kamu punya keluarga jauh atau teman? Gunakan mereka. Lagi pula, semua fasilitas yang kamu nikmati selama ini adalah hasil dari jeripaya bisnisku yang sukses besar. Saud Fahmi dengan dada yang membusung, merasa dirinya adalah satu-satunya orang yang paling berjasa atas segala kemewahan ini. Aku yang membangun semua ini dari nol dengan keringatku sendiri, jadi aku memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang boleh tinggal di sini dan siapa yang harus disingkirkan. Cepat berkemas dan jangan membuang-buang waktuku. Saya menarik napas panjang, lalu perlahan-lahan menegakkan tubuh kembali, memperlihatkan wajah yang sembab dengan guratan kesedihan yang tampak begitu nyata di mata mereka berdua. Tanpa berkata-kata lagi, saya membalikkan badan dan melangkah menuju kamar tidur untuk mulai memasukkan beberapa helai pakaian saya dan ibu ke dalam koper yang telah dilemparkan tadi. Setiap gerakan saya buat dengan lambat, sengaja memberikan kesan bahwa saya sedang meratapi nasib buruk ini dengan sisa-sisa tenaga yang saya miliki, membuat Fahmi merasa telah menang mutlak atas diri saya. Saat saya kembali ke ruang tengah sambil mendorong kursi roda ibu dengan satu tangan dan menarik koper dengan tangan lainnya, Fahmi dan Citra sudah duduk santai di sofa ruang tamu yang mewah, saling berbisik dan tertawa kecil tanpa memedulikan keberadaan kami sedikit pun. Ibu hanya bisa memegang tangan saya dengan erat, tubuhnya yang tua tampak gemetar, mengekspresikan ketakutan yang luar biasa melalui sorot matanya yang sayu. Saya mengusap lembut punggung tangan ibu, memberikan kode rahasia melalui sentuhan jari yang hanya dimengerti oleh kami berdua bahwa semuanya sedang berjalan sesuai dengan rencana yang sebenarnya. Kami pergi, Fahmi. Semoga kamu bahagia dengan pilihan hidupmu yang baru ini, ucap saya dengan nada suara yang sangat lirih sebelum melangkah melewati ambang pintu depan yang besar. Fahmi bahkan tidak sudi untuk menolehkan kepalanya, hanya mengibaskan tangannya di udara seolah-olah sedang mengusir seekor lalat yang mengganggu kenyamanannya. Citra sempat melirik saya dengan tatapan meremehkan dari ujung kepala hingga ujung kaki,
meyakini sepenuhnya bahwa wanita di depannya ini hanyalah seorang pecundang yang malang yang tidak akan pernah bisa bangkit kembali dari keterpurukan ini. Kami melangkah keluar menembus dinginnya angin malam, menuju sebuah taksi yang sudah menunggu di depan gerbang perumahan yang megah. Ketika pintu taksi tertutup rapat dan kendaraan itu mulai bergerak perlahan meninggalkan pelataran rumah, saya menoleh ke belakang untuk menatap rumah mewah itu untuk yang terakhir kalinya dengan senyuman yang perlahan-lahan terukir di sudut bibir saya. Air mata kesedihan yang tadinya membasahi pipi kini telah mengering, digantikan oleh kilat mata yang tajam dan dingin, penuh dengan kepuasan yang tersembunyi karena babak pertama dari pertunjukan besar ini telah selesai dimainkan dengan sangat sempurna. Fahmi merasa dirinya telah menang besar malam ini, tanpa pernah menyadari bahwa kepergian saya dari rumah itu sebenarnya adalah langkah awal yang akan menariknya masuk ke dalam jurang kehancuran yang paling dalam. Malam semakin larut ketika taksi yang kami tumpangi membelah jalanan kota yang mulai sepi. Di kursi belakang, suasana begitu hening, hanya menyisakan deru mesin mobil dan rintik hujan gerimis yang mulai membasahi kaca jendela. Ibu yang duduk di samping saya perlahan menegakkan punggungnya, tidak ada lagi tatapan sayu atau tubuh yang gemetar ketakutan seperti saat kami berada di dalam rumah tadi. Beliau menoleh menatap saya dengan sorot mata yang tajam, penuh ketegasan, dan sangat tenang. Kami saling melempar senyum tipis tanpa perlu bersuara, sebuah kesepahaman mutlak bahwa sandiwara malam ini telah berhasil mengecoh Fahmi sepenuhnya. Saya merogoh tas selempang kecil yang sejak tadi saya peluk erat, lalu mengeluarkan sebuah gawai cadangan yang nomornya tidak pernah diketahui oleh Fahmi. Jari-jari saya dengan cekatan membuka sebuah aplikasi pesan singkat yang terenkripsi dan langsung mengetikkan beberapa patah kata di sana. Pesan itu ditujukan kepada Citra, wanita yang beberapa menit lalu berdiri dengan angkuh di samping suami saya. Saya menuliskan bahwa umpan telah ditelan sepenuhnya oleh target, dan langkah selanjutnya bisa segera dilaksanakan sesuai dengan lini masa yang telah disepakati bersama. Tidak butuh waktu lama, sebuah balasan masuk dengan tanda centang biru yang menyatakan bahwa semua aman dan terkendali. Taksi terus melaju, tetapi tujuannya sama sekali bukan rumah sakit ataupun kontrakan kumuh di pinggiran kota seperti yang ada di dalam benak Fahmi. Mobil itu justru berbelok memasuki kawasan apartemen mewah di pusat kota, sebuah hunian vertikal dengan tingkat keamanan tinggi yang telah saya sewa atas nama orang lain sejak 2 bulan yang lalu. Ketika kendaraan berhenti di lobi yang megah, seorang petugas dengan sigap membukakan pintu dan membantu menurunkan koper kami. Ibu turun dari mobil dengan langkah yang tegap dan mantap, sama sekali tidak membutuhkan kursi roda yang sengaja kami tinggalkan di dalam bagasi taksi sebagai bagian dari dekorasi penderitaan kami. Kami melangkah masuk ke dalam unit apartemen yang berada di lantai 24. Begitu pintu berbahan kayu jati itu tertutup rapat dan terkunci otomatis, saya meletakkan koper di sudut ruangan lalu berjalan menuju jendela besar yang menyajikan pemandangan kerlip lampu kota. Dari ketinggian ini, dunia terasa begitu luas, dan masalah yang sedang saya hadapi terasa begitu kecil jika dibandingkan dengan rencana besar yang sedang berjalan. Ibu berjalan mendekat, berdiri di samping saya sambil mengusap bau saya dengan lembut, memberikan kehangatan seorang ibu yang selalu menjadi benteng pertahanan terkuat bagi anaknya. "Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Aisyah," ucap ibu dengan suara yang jernih, sama sekali tidak terdengar seperti suara seorang wanita tua yang sedang digerogoti penyakit mematikan. Lelaki sombong itu benar-benar mengira bahwa dia telah memenangkan segalanya. Dia tidak pernah tahu bahwa tanah tempat rumah itu berdiri, bahkan modal pertama yang membuat bisnisnya menggurita, adalah milik kita yang sah. "Ini baru permulaan, Bu," jawab saya sambil tetap menatap hamparan lampu di bawah sana. Fahmi terlalu silau dengan keberhasilan instan yang dia dapatkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia lupa bahwa fondasi yang kuat tidak dibangun dari kesombongan, melainkan dari kerja keras dan kejujuran. Karena dia telah menghancurkan kepercayaan itu, maka saya yang akan meruntuhkan seluruh istana pasir yang dia banggakan. Saya melangkah menuju meja kerja kecil di sudut kamar dan membuka sebuah laptop yang layarnya langsung menampilkan grafik keuangan serta data aset perusahaan yang selama ini dikelola oleh Fahmi. Selama berbulan-bulan, sejak saya mencium aroma pengkhianatan dari balik pakaian mewahnya, saya tidak pernah menangis atau memaki di depannya. Saya memilih untuk mengumpulkan semua bukti secara senyap, melacak setiap aliran dana, dan mempelajari dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kepemilikan aset kami. Fahmi terlalu meremehkan saya karena mengira saya hanyalah lulusan sarjana yang memilih menjadi ibu rumah tangga seutuhnya, tanpa tahu bahwa saya memahami seluk-beluk hukum bisnis jauh lebih baik daripada dirinya. Fakta hukum yang sebenarnya adalah,
Seluruh legalitas perusahaan yang dirintis oleh Fahmi tercatat atas nama ibu saya sebagai pemegang saham tunggal seumur hidup, dengan klausul yang menyatakan bahwa Fahmi hanyalah seorang direktur operasional yang bisa diberhentikan kapan saja jika terjadi pelanggaran berat. Begitu pula dengan rumah mewah yang baru saja kami tinggalkan. Sertifikat tanah dan bangunannya telah diserahkan oleh mendiang ayah kepada ibu jauh sebelum pernikahan kami terjadi. Fahmi yang bodoh hanya membaca dokumen tipis tentang hak kelola operasional, lalu menyimpulkan sendiri dengan penuh percaya diri bahwa dialah pemilik tunggal dari semua kemewahan tersebut. Saya membuka folder dokumen rahasia yang berisi salinan akta nikah siri antara Fahmi dan Citra yang baru saja ditandatangani beberapa hari lalu di luar kota. Foto-foto kemesraan mereka, bukti transfer uang bulanan bernilai fantastis dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Citra, serta rekaman percakapan yang menunjukkan niat buruk Fahmi untuk menyingkirkan saya telah tersimpan dengan sangat rapi di dalam sistem penyimpanan awan yang tidak akan bisa diakses oleh siapapun kecuali saya dan pengacara kami. Semua bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menyeret Fahmi ke dalam ranah hukum atas tuduhan perzinaan, penggelapan aset perusahaan, dan penelantaran keluarga. Telepon genggam saya tiba-tiba bergetar, menampilkan sebuah panggilan masuk dari nomor yang sangat saya kenal. Itu adalah panggilan dari pengacara keluarga kami, Pak Baskoro, seorang pria parubaya yang sangat berpengalaman dalam menangani kasus-kasus sengketa aset dan hukum keluarga. Saya segera menggeser tombol hijau pada layar gawai dan mendekatkannya ke telinga dengan perasaan yang sangat tenang namun penuh konsentrasi. Selamat malam, Ibu Aisyah. Saya baru saja menerima laporan dari tim di lapangan bahwa target telah masuk ke dalam rumah bersama wanita tersebut. Ucap suara berat Pak Baskoro di seberang telepon. Semua berkas gugatan cerai, pembekuan rekening bisnis, serta surat perintah penyitaan aset rumah tangga sudah selesai kami susun secara resmi. Kami hanya menunggu instruksi terakhir dari Anda untuk mendaftarkannya ke pengadilan esok pagi. Selamat malam, Pak Baskoro. Terima kasih atas kerja kerasnya, jawab saya dengan nada suara yang dingin dan tegas. Silakan daftarkan semua gugatan itu tepat saat jam kantor dibuka esok hari. Saya ingin semua rekening operasional perusahaan dibekukan tanpa pengecualian, dan pastikan tim eksekusi aset sudah siap bergerak menuju rumah tersebut dalam waktu 2 hari ke depan. Biarkan dia menikmati malam pertamanya di sana dengan perasaan menang, karena itu adalah malam terakhir dia bisa tidur dengan nyenyak. Baik, Ibu Aisyah. Semuanya akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah kita tetapkan. Harap pastikan Anda dan Ibu tetap berada di tempat yang aman dan tidak melakukan kontak langsung dengan target agar posisi hukum kita tetap mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Lanjut Pak Baskoro sebelum mengakhiri panggilan tersebut. Setelah sambungan telepon terputus, saya menarik napas sedalam-dalamnya, merasakan aliran keyakinan yang semakin kuat menjalar ke seluruh tubuh saya. Di ruang tengah, Ibu sedang menyeduh 2 cangkir teh hangat, aroma melati yang menenangkan mulai menguar memenuhi seluruh ruangan apartemen. Saya berjalan mendekati Ibu, menerima cangkir teh yang disodorkan kepada saya, lalu duduk bersama di sofa yang empuk sambil menikmati kehangatan yang sesungguhnya. Kami tidak perlu lagi berpura-pura sedih atau menderita. Malam ini, di tempat yang baru ini, kami sedang mempersiapkan babak akhir yang akan meruntuhkan seluruh dunia milik lelaki yang telah menutup mata hatinya demi sebuah kilau kepalsuan. Matahari pagi terbit dengan kilau yang begitu cerah, menembus tirai tipis jendela apartemen lantai 24 yang kami tempati. Dari ketinggian ini, saya bisa melihat kesibukan jalanan kota yang mulai padat oleh kendaraan yang merayap perlahan. Di dalam ruangan, suasana terasa begitu damai dan tenang. Ibu sudah terbangun sejak sebelum subuh, menunaikan ibadah dengan khusyuk tanpa harus menyembunyikan kebugaran fisiknya lagi. Kami sarapan bersama dalam keheningan yang menyejukkan, sebuah momen yang sudah lama tidak kami rasakan sejak rumah kami dipenuhi oleh ketegangan akibat kelakuan Fahmi. Setelah menyelesaikan sarapan, saya kembali duduk di depan laptop untuk memantau pergerakan lini masa yang sudah kami susun dengan matang bersama Pak Baskoro. Jam dinding digital di sudut ruangan menunjukkan pukul 8 pagi lewat 15 menit. Tepat pada menit ini, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di pusat kota telah membuka gerbang pelayanannya, dan tim hukum kami dipastikan sudah melangkah masuk ke sana untuk mendaftarkan bundel berkas yang akan menjadi awal dari kiamat kecil bagi hidup Fahmi. Gawai cadangan di atas meja bergetar pendek, memunculkan sebuah notifikasi pesan dari Citra. Sebuah foto dikirimkan oleh wanita itu, memperlihatkan suasana di dalam kamar utama rumah mewah kami yang lama. Di dalam foto itu, tampak Fahmi masih tertidur lelap dengan selimut tebal yang membungkus tubuhnya, sementara Citra mengambil foto itu melalui pantulan cermin rias yang besar. Di bawah foto tersebut,
Citra menuliskan pesan singkat yang berbunyi bahwa Fahmi benar-benar mengira semuanya telah selesai dan berencana untuk pergi ke kantor perusahaan siang nanti guna merayakan posisi barunya yang kini tanpa gangguan dari saya. Saya tersenyum tipis membaca pesan tersebut, lalu mengetik balasan singkat agar Citra tetap memainkan perannya dengan baik dan memastikan Fahmi tetap berada di rumah setidaknya sampai siang hari. Kerjasama saya dengan Citra sebenarnya berawal dari ketidaksengajaan yang sangat menguntungkan. 6 bulan lalu, ketika saya pertama kali mengetahui bahwa Fahmi mencari seorang wanita simpanan melalui sebuah agensi kelas atas, saya langsung bergerak cepat. Saya menemui Citra sebelum Fahmi sempat mendekatinya secara mendalam, menawarkan sebuah perjanjian bisnis hukum yang jauh lebih menguntungkan daripada sekadar menjadi gundik dari seorang lelaki yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa atas namanya sendiri. Citra adalah wanita yang cerdas dan pragmatis. Dia tahu betul mana investasi yang nyata dan mana yang sekadar fata morgana. Ketika saya menunjukkan bukti-bukti autentik bahwa seluruh aset, rumah, dan legalitas perusahaan Fahmi sebenarnya dikuasai penuh oleh keluarga saya, Citra langsung menyetujui rencana saya. Dia bersedia menjadi umpan, memancing Fahmi untuk melakukan pernikahan siri terlarang, membiarkan dirinya dihujani hadiah mewah yang semuanya dibeli menggunakan uang operasional perusahaan yang catatan alirannya terus saya rekam sebagai bukti penggelapan jabatan. Tepat pukul 9 pagi, gawai utama saya yang nomornya masih aktif dan sengaja saya biarkan menyala berdering dengan sangat keras. Layar menampilkan nama Fahmi. Saya menarik napas dalam-dalam, menata intonasi suara agar kembali terdengar rapuh, sedih, dan penuh keputusasaan sebelum menggeser layar untuk menerima panggilan tersebut. "Halo, Fahmi, ada apa?" Tanya saya dengan nada suara yang bergetar seolah-olah saya sedang menahan tangis di sebuah tempat yang asing. "Aisyah, di mana kamu menyembunyikan kartu token utama untuk akses rekening operasional Bank Mandiri perusahaan?" Suara Fahmi terdengar menggelegar dari seberang telepon, penuh dengan nada kemarahan dan kepanikan yang luar biasa. "Aku baru saja mencoba masuk ke aplikasi perbankan bisnis lewat gawai untuk membayar tagihan vendor, tapi aksesku ditolak dan dikatakan bahwa rekening sedang dalam status penangguhan hukum. Apa yang sudah kamu lakukan?" "Hah?" Saya memejamkan mata, menikmati kepanikan yang mulai merayapi suaranya yang dahulu selalu terdengar angkuh di depan saya. "Aku tidak tahu apa-apa tentang rekening itu, Fahmi. Bukankah selama ini kamu yang memegang kendali penuh atas semua urusan keuangan kantor? Aku dan ibu bahkan sekarang bingung harus tinggal di mana. Uang yang tersisa di dompetku tidak banyak." "Jangan berbohong kamu, Aisyah. Jangan berpura-pura bodoh." Potong Fahmi dengan makian yang kasar, napasnya terdengar memburu di seberang sana. "Hanya kamu dan ibumu yang punya akses ke berkas pendirian awal. Aku akan pergi ke bank pusat sekarang juga untuk mengurus masalah ini. Kalau sampai aku tahu ini adalah ulahmu untuk membalas dendam karena aku membawa Citra ke rumah, aku tidak akan segan-segan membuat hidupmu jauh lebih menderita daripada sekarang." Selesai melontarkan ancaman bernada frustrasi itu, Fahmi langsung memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Saya menurunkan gawai dari telinga, lalu meletakkannya kembali ke atas meja dengan gerakan yang sangat tenang. Di seberang meja, ibu menggelengkan kepalanya perlahan dengan raut wajah penuh rasa prihatin atas kebodohan lelaki yang pernah menjadi menantunya itu. "Dia masih belum sadar juga, ya?" ucap ibu sambil menyesap teh melatinya yang sudah mulai mendingin. Dia benar-benar berpikir bahwa kesuksesan yang dia nikmati selama beberapa tahun ini adalah karena kehebatannya sendiri, sampai-sampai melupakan siapa yang memberikan modal awal dan nama baik untuk merintis semua itu dari bawah. Kesombongan telah menutup seluruh akal sehatnya. "Bu," saut saya seraya membuka surat elektronik yang baru saja masuk dari Pak Baskoro. "Ini adalah salinan resmi dari bank yang menyatakan bahwa pembekuan seluruh rekening operasional perusahaan atas nama pemegang saham utama, yaitu Ibu, telah berhasil dilaksanakan secara serentak di seluruh cabang. Fahmi tidak akan bisa mengambil uang sepeser pun dari sana, bahkan untuk sekadar membayar biaya parkir mobil mewahnya siang nanti." Tidak lama setelah itu, pesan teks kembali masuk dari Citra. Dia mengabarkan bahwa Fahmi baru saja keluar dari rumah dengan tergesa-gesa menggunakan mobil sport putihnya. Wajahnya tampak merah padam karena menahan amarah yang meledak-ledak. Citra juga menambahkan bahwa dia sengaja meminta izin untuk tetap tinggal di rumah dengan alasan ingin merapikan pakaian di kamar utama, yang sebenarnya adalah sebuah kode bahwa dia siap menyambut kedatangan tim eksekusi aset yang akan saya kirimkan besok pagi. Saya segera menelepon Pak Baskoro kembali untuk memastikan bahwa langkah kedua bisa langsung dijalankan tanpa perlu menunda waktu lagi. "Pak Baskoro, Target sudah keluar dari rumah dalam kondisi panik menuju bank pusat.
Silakan instruksikan tim kurir hukum untuk mengirimkan surat gugatan cerai dan surat panggilan sidang tindak pidana penggelapan jabatan langsung ke alamat kantor perusahaannya agar dia menerimanya tepat saat dia tiba di sana. Dimengerti, Ibu Aisyah. Semuanya sudah bergerak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jawab Pak Baskoro dengan nada penuh keyakinan di seberang telepon. Setelah menutup telepon, saya bersandar pada sandaran kursi kerja saya dengan perasaan yang sangat lega namun tetap fokus. Detik-detik kehancuran Fahmi kini sedang berjalan seperti mesin jam yang presisi, bergerak maju tanpa bisa dihentikan oleh siapapun. Setiap langkah egois yang dia ambil semalam saat mengusir saya dan ibu kini berbalik menjadi senjata makan tuan yang akan meremukkan seluruh harga diri dan kesombongannya dalam waktu yang sangat singkat. Hidup yang dia bangun di atas fondasi kebohongan dan pengkhianatan kini sudah mulai retak. Dan saya akan memastikan retakan itu menjalar hingga meruntuhkan seluruh dunianya tanpa menyisakan apapun selain penyesalan yang mendalam. Jalanan pusat kota terasa begitu terik saat jarum jam merayap naik menuju angka 11 siang. Di dalam ruang kerja apartemen kami yang sejuk, saya terus memantau setiap detail pergerakan yang terjadi melalui layar gawai dan laptop yang saling terhubung. Dari laporan berkala yang dikirimkan oleh staf Pak Baskoro, suasana di kantor pusat perusahaan yang selama ini dipimpin oleh Fahmi sudah mulai diliputi oleh kegaduhan yang senyap namun menegangkan. Beberapa staf keuangan senior yang sejak awal setia kepada keluarga kami mulai mempertanyakan keabsahan transaksi luar biasa yang dilakukan Fahmi selama beberapa bulan terakhir ini. Fahmi tiba di gedung kantor dengan tergesa-gesa, langkah kakinya yang lebar mencerminkan kepanikan yang luar biasa setelah pihak BAM menolak mentah-mentah permintaannya untuk membuka blokir rekening operasional perusahaan. Sebagai seorang direktur operasional yang tidak memiliki lembar saham sepeser pun, dia tidak memiliki kekuatan hukum apapun di hadapan pihak bank ketika pemilik saham tunggal telah mengeluarkan titah pembekuan resmi. Wajahnya yang semula penuh dengan keangkuhan kini dilapisi oleh keringat dingin dan ketegangan yang tidak bisa lagi dia sembunyikan di hadapan para karyawannya sendiri. Tepat ketika Fahmi melangkah masuk ke dalam ruangan kerjanya yang luas dan mewah di lantai paling atas, seorang kurir hukum dari pengadilan didampingi oleh 2 orang staf dari kantor pengacara Pak Baskoro sudah berdiri menunggu di depan meja sekretaris. Mereka tidak datang untuk memberikan ucapan selamat atas pernikahan barunya, melainkan membawa 2 buah bundel berkas tebal bersampul putih dan merah yang berisi surat gugatan cerai resmi serta surat panggilan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penggelapan aset perseroan terbatas. Sekretaris kantor yang menerima kedatangan mereka segera mengetuk pintu ruangan Fahmi dengan tangan yang gemetar, menyerahkan seluruh bundel dokumen tersebut ke atas meja kerja jati yang besar. Melalui pesan singkat yang dikirimkan oleh salah satu staf internal kami yang berada di lokasi, Fahmi sempat berteriak histeris di dalam ruangannya, memaki-maki nama saya dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan rasa tidak percaya. Dia merobek beberapa lembar salinan berkas tersebut, namun dia tahu betul bahwa merobek kertas tidak akan pernah bisa membatalkan proses hukum resmi yang sudah tercatat di sistem pengadilan negara. Di apartemen, ibu berjalan mendekati saya sambil membawa sepiring buah potong yang segar, lalu duduk di kursi seberang meja kerja. Beliau menatap saya dengan pandangan mata yang penuh dengan rasa bangga sekaligus ketenangan yang mendalam. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam wajah ibu. Beliau tahu bahwa setiap tindakan yang kami ambil saat ini adalah bentuk penegakan keadilan atas nama mendiang ayah yang dahulu telah bersusah payah membangun dasar bisnis ini dengan kejujuran yang mutlak. Fahmi baru saja menerima surat gugatan dan panggilan pidananya. Bu, ucap saya sambil menggeser layar laptop agar ibu bisa melihat laporan aktivitas kantor yang dikirimkan oleh tim hukum kami. Dia mencoba menghubungi nomor utama saya berkali-kali sejak 10 menit yang lalu, tetapi saya sengaja membiarkan gawai itu berdering tanpa berniat untuk mengangkatnya sama sekali. Biarkan saja, Aisyah. Biarkan dia merasakan bagaimana rasanya diabaikan dan tidak dipedulikan, sama seperti saat dia mengabaikan keberadaanmu dan membiarkan kita terusir dari rumah di malam hari, sahut ibu dengan nada suara yang sangat tenang namun berwibawa. Seorang lelaki yang kehilangan akal sehatnya karena harta akan selalu mencari kambing hitam atas kesalahannya sendiri. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa kehancurannya adalah akibat dari keserakahannya yang melampaui batas. Sementara itu, di rumah mewah kami yang lama, Citra sedang menjalankan bagian tugasnya dengan sangat rapi dan tanpa celah. Melalui kamera pengawas tersembunyi yang aplikasinya masih terpasang di dalam gawai cadangan saya bisa melihat Citra sedang berjalan mengitari setiap sudut ruangan, mencatat dan menandai barang-barang mewah apa saja yang dibeli menggunakan aliran dana perusahaan. Mulai dari sofa kulit impor, lampu kristal di ruang tengah, hingga hiasan dinding bernilai ratusan juta rupiah yang semuanya dibeli Fahmi untuk menyenangkan hati wanita simpanannya itu.
Fahmi yang sedang dirundung kepanikan di kantor akhirnya mencoba menghubungi nomor Citra untuk mencari pelampiasan rasa frustrasinya. Saya bisa melihat dari layar pantauan bagaimana Citra menerima panggilan telepon tersebut dengan suara yang sengaja dibuat sangat manja, lembut, dan penuh perhatian, berbanding terbalik dengan senyuman dingin yang terukir di wajah cantiknya saat mendengarkan keluh kesah suami siri yang kini sudah berada di ujung tanduk. "Sayang, kamu tenang dulu ya. Semuanya pasti ada jalan keluarnya," ucap Citra di dalam rekaman suara yang diteruskan ke gawai saya, menggunakan nada bicara yang begitu menenangkan ego Fahmi yang sedang terluka. "Mungkin ini hanya kesalahpahaman kecil dari pihak bank atau mantan istrimu yang cemburu. Kamu tidak usah pulang ke rumah dulu kalau urusan di kantor belum selesai. Biar aku di sini yang menjaga rumah kita dan memastikan semuanya baik-baik saja." Mendengar kata-kata manis dari Citra, Fahmi merasa mendapatkan sedikit kekuatan dan perlindungan semu, tanpa pernah menyadari bahwa wanita yang sedang dia puja itu adalah mata-mata terbaik yang saya tempatkan tepat di samping tempat tidurnya. Setelah menutup panggilan telepon dari Citra, Fahmi segera memanggil kepala bagian hukum perusahaan yang selama ini dia percaya bisa membantunya keluar dari segala jerat hukum, namun jawaban yang dia terima justru semakin menjatuhkannya ke dalam jurang keputusasaan yang lebih dalam. Kepala bagian hukum perusahaan menegaskan bahwa seluruh dokumen pendirian awal, hak paten merek bisnis, hingga rekening koran yang diajukan oleh pihak Pak Baskoro memiliki kekuatan hukum yang mutlak dan tidak bisa disanggah. Jika Fahmi bersikeras untuk menggunakan sisa uang kas kecil kantor untuk menyewa pengacara pribadi, tindakan tersebut akan langsung dicatat sebagai tambahan bukti tindak pidana korupsi jabatan yang bisa memperpanjang masa hukumannya di dalam penjara kelak. Sore hari mulai menjelang, membawa semburat warna jingga yang indah di langit kota. Saya mematikan layar laptop sejenak, meregangkan otot-otot leher yang terasa sedikit tegang setelah berjam-jam memantau pergerakan strategi kami. Hari pertama dari pembalasan dendam ini telah berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada satupun kesalahan teknis. Fahmi kini sedang terjebak di dalam labirin masalah yang dia ciptakan sendiri, dikepung oleh hukum yang selama ini dia remehkan, dan dikelilingi oleh orang-orang yang sebenarnya sedang menanti saat yang tepat untuk melihatnya jatuh tersungkur ke tanah yang paling keras. Malam kedua sejak kepergian saya dari rumah di bawah guyuran rintik hujan berlalu dengan keheningan yang syarat akan ketegangan. Di dalam unit apartemen yang nyaman, saya duduk bersama Pak Baskoro yang sengaja datang membawa beberapa dokumen tambahan untuk ditandatangani oleh ibu. Lembaran-lembaran kertas putih itu adalah surat kuasa penunjukan tim eksekutor aset mandiri yang akan bergerak esok pagi menuju rumah yang kini ditempati oleh Fahmi dan Citra. Ibu menandatanganinya dengan tangan yang sangat tenang, tanpa ada sedikit pun keraguan dalam guratan pena di atas meterai resmi negara. "Semua persiapan di lapangan sudah matang, Ibu Aisyah," ujar Pak Baskoro sambil merapikan kembali berkas-berkas hukum ke dalam tas kulitnya yang tebal. Pihak pengadilan telah menerbitkan surat penetapan sita jaminan atas seluruh isi bangunan rumah tersebut, karena terbukti dibeli menggunakan dana taktis operasional perusahaan yang dialihkan secara ilegal oleh saudara Fahmi. Esok pagi, tepat pukul 8, tim kami bersama petugas keamanan setempat akan melakukan pengosongan total. "Terima kasih, Pak Baskoro. Pastikan tidak ada satupun barang bernilai sepeser pun yang tertinggal di dalam rumah itu, kecuali dinding semen yang telanjang," jawab saya dengan nada suara yang mantap dan tegas. Saya ingin Fahmi merasakan bagaimana rasanya kehilangan seluruh kemegahan duniawi yang selama ini dia gunakan untuk menginjak-injak harga diri saya dan ibu. Setelah Pak Baskoro berpamitan dan melangkah keluar dari apartemen, saya segera membuka aplikasi pemantau di gawai cadangan saya. Layar menampilkan suasana ruang tengah rumah lama kami yang tampak muram. Fahmi baru saja tiba dari kantor dengan penampilan yang sangat berantakan, dasinya sudah terlepas, kancing kemeja atasnya terbuka, dan rambutnya yang biasa tertata rapi kini tampak acak-acakan akibat rasa frustrasi yang mendalam. Dia duduk di tepi sofa dengan kepala yang dipeluk oleh kedua tangannya, memandangi lantai dengan tatapan kosong dan penuh keputusasaan yang tidak bisa lagi dia tutupi di hadapan Citra. Citra berjalan mendekati Fahmi sambil membawa segelas air putih, lalu duduk di sampingnya dengan raut wajah yang berpura-pura penuh dengan rasa simpati dan kekhawatiran. "Mas, bagaimana hasil pertemuan dengan tim hukum kantormu hari ini? Apa mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuka blokir rekening perusahaan?" tanya Citra dengan nada suara yang lembut, membelai punggung Fahmi untuk memberikan ketenangan semu yang sebenarnya mematikan. "Sialan, mereka semua tidak berguna, Citra. Mereka bilang posisi hukum Aisyah dan ibunya terlalu kuat karena semua dokumen penting perusahaan tercatat atas nama mertuaku sejak awal mula bisnis ini dirintis." Fahmi berteriak dengan suara yang parau,
meluapkan kemarahan yang sejak siang tadi tertahan di dalam dadanya yang sesak. Aku tidak menyangka wanita bodoh seperti Aisyah bisa menyusun rencana sekejam ini di belakangku. Selama ini dia hanya diam dan menunduk saat aku marahi, tapi ternyata dia adalah ular yang diam-diam mengumpulkan racun untuk membunuhku. Saya tersenyum dingin mendengar kalimat yang keluar dari mulut lelaki yang masih saja merasa dirinya sebagai korban itu. Dia menyebut saya ular, tanpa pernah berkaca bahwa dialah yang terlebih dahulu menancapkan taring pengkhianatan tepat di jantung pernikahan kami yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Dia lupa bagaimana saya mengorbankan masa muda saya, menghemat setiap sen uang belanja, dan merawat ibunya serta ibu saya sendiri demi membiarkannya fokus membangun jaringan bisnis tanpa beban di rumah. Lalu, apa rencana kita sekarang, Mas? Kalau semua rekening dibekukan, bagaimana dengan biaya hidup kita? Dan bagaimana dengan kelanjutan hubungan kita di rumah ini? Citra kembali memancing dengan pertanyaan yang sengaja dirancang untuk memojokkan ego Fahmi hingga ke titik terendah. Kita masih punya rumah ini, Citra. Ini adalah benteng pertahanan terakhir kita, sahut Fahmi sambil menegakkan tubuhnya, mencoba mencari sisa-sisa kesombongan yang mulai runtuh dari dalam dirinya. Rumah ini bernilai miliaran rupiah, dan semua isinya adalah barang-barang mewah terbaik yang aku beli dengan uangku sendiri. Besok aku akan mencoba menemui beberapa rekan bisnis lama untuk mencari pinjaman dana segar dengan jaminan aset rumah ini. Aisyah tidak akan bisa menyentuh rumah ini karena aku yang memegang kunci utamanya. Mendengar ucapan Fahmi yang begitu percaya diri, Citra melirik sekilas ke arah kamera pengawas tersembunyi yang berada di sudut langit-langit ruangan, memberikan senyuman tipis yang penuh dengan arti kemenangan rahasia bagi saya yang sedang menonton dari kejauhan. Fahmi benar-benar tidak tahu bahwa esok pagi, benteng pertahanan terakhir yang dia banggakan itu akan berubah menjadi neraka jahanam yang akan mencabut seluruh kenyamanan hidupnya dalam hitungan jam saja. Malam merayap semakin pekat, membawa keheningan yang mencekam bagi sepasang kekasih yang sedang terlelap di dalam kamar utama rumah mewah itu. Sementara di tempat saya berada, malam ini terasa begitu indah dan menenangkan. Saya mematikan gawai cadangan saya, lalu melangkah menuju kamar tidur ibu yang pintunya sedikit terbuka. Saya melihat ibu sudah tertidur dengan sangat pulas. Gumpalan beban yang selama ini menghimpit pundak beliau tampak telah menguap bersama dengan berjalannya keadilan yang sedang kami tegakkan bersama. Saya menutup pintu kamar ibu dengan sangat perlahan, lalu kembali ke kamar saya sendiri, merebahkan tubuh di atas ranjang yang empuk dengan perasaan yang sangat siap untuk menyambut hari esok yang akan menjadi puncak dari babak pertama pembalasan dendam ini. Matahari pagi menyengat bumi dengan kejam, seolah-olah ikut membakar sisa-sisa kedamaian yang ada di dalam rumah mewah itu. Tepat pukul 8 pagi, keheningan di dalam kawasan perumahan elit tersebut pecah oleh deru mesin dari 3 buah truk besar yang berhenti tepat di depan pagar rumah. Di belakang truk-truk tersebut, sebuah mobil hitam lega milik Pak Baskoro terparkir dengan anggun, disusul oleh kendaraan operasional dari pihak kepolisian dan petugas jurusita pengadilan yang mengenakan seragam resmi mereka. Langkah-langkah kaki yang tegas mulai terdengar melangkah masuk melewati gerbang halaman yang tidak lagi terkunci. Fahmi yang saat itu masih berada di dalam kamar utama dengan mengenakan pakaian santai rumahannya, tersentak kaget mendengar suara kegaduhan yang luar biasa dari arah luar. Suara ketukan pintu depan yang dihantam dengan keras menggunakan palu hukum terdengar seperti dentuman guntur yang meruntuhkan langit-langit kesombongannya. Dia berlari turun ke lantai bawah dengan napas yang memburu, sementara Citra mengekor di belakangnya dengan raut wajah yang sengaja dibuat panik dan ketakutan. Meskipun di dalam hatinya dia tahu bahwa ini adalah pertunjukan yang sudah lama dia nantikan. Ketika Fahmi membuka pintu depan dengan kasar, dia langsung berhadapan dengan wajah dingin Pak Baskoro yang berdiri didampingi oleh 2 orang petugas pengadilan negeri yang memegang map merah berlogo Garuda resmi. Di belakang mereka, belasan pria berbadan tegap berpakaian hitam sudah bersiap dengan peralatan logistik untuk mengosongkan seluruh isi bangunan tanpa ada pengecualian sepeser pun. Apa-apaan ini? Siapa kalian berani datang dan membuat keributan di rumah pribadi saya? Teriak Fahmi dengan urat-urat leher yang menegang sempurna, mencoba menggunakan intonasi suaranya yang menggelegar untuk mengintimidasi para petugas yang datang. Selamat pagi, Saudara Fahmi. Saya Baskoro, kuasa hukum dari Ibu Aisyah dan Ibu mertua Anda. Ucap Pak Baskoro dengan nada suara yang sangat tenang namun memiliki penekanan hukum yang mutlak. Kami datang ke sini bukan untuk berdebat, melainkan untuk melaksanakan penetapan sita jaminan dan pengosongan total atas seluruh aset properti ini berdasarkan surat putusan pengadilan nomor 324 yang baru saja diterbitkan secara resmi oleh negara. Bohong, ini rumah saya. Saya yang membeli semua barang di sini dengan uang hasil jerih payah saya sendiri.
Fahmi mencoba merangsek maju untuk merebut map merah yang dipegang petugas, namun dua orang anggota kepolisian dengan sigap menahan tubuhnya dengan tindakan yang tegas dan tidak bisa dibantah. Harap tenang, Saudara Fahmi. Jika Anda melakukan tindakan fisik yang melawan petugas hukum, kami tidak akan segan-segan melakukan penahanan secara langsung atas tuduhan perintangan keadilan. Tegas salah seorang petugas kepolisian dengan tangan yang sudah berada di dekat borgol pinggangnya. Seluruh isi rumah ini, mulai dari perabotan, alat elektronik, hingga hiasan dinding terbukti secara hukum dibeli menggunakan dana taktis operasional perusahaan yang Anda alihkan secara ilegal. Oleh karena itu, semua barang ini disita dan akan dilelang untuk menutup kerugian perusahaan serta biaya pengobatan ibu mertua Anda yang selama ini Anda telantarkan. Fahmi membeku di tempatnya berdiri, wajahnya yang semula merah padam karena amarah seketika berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat yang kehilangan seluruh aliran darahnya. Dia menoleh ke arah Citra dengan tatapan mata yang penuh dengan keputusasaan, mencari perlindungan atau setidaknya kata-kata penenang dari wanita yang baru saja dia nikahi secara siri itu. Namun, Citra justru melangkah mundur menjauh dari jangkauan Fahmi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan seolah-olah sedang menangis histeris, padahal di balik jemarinya yang lentik, sebuah senyuman kepuasan sedang mengembang dengan sangat sempurna. Mulailah pengosongan sekarang juga, perintah Pak Baskoro kepada tim eksekutor yang sudah bersiap di pelataran halaman. Dalam sekejap, rumah mewah yang semula menjadi simbol kemegahan dan keangkuhan Fahmi berubah menjadi medan operasi yang sangat sibuk dan bising. Belasan petugas berhamburan masuk ke setiap sudut ruangan dengan membawa kotak-kotak besar dan alat perkakas. Sofa kulit impor seharga ratusan juta rupiah yang berada di ruang tamu diangkat dengan kasar oleh 4 orang pria, meninggalkan bekas seretan yang panjang di atas lantai marmer yang berkilau. Lampu kristal yang tergantung megah di langit-langit ruang tengah diturunkan satu persatu, baut demi baut dilepaskan dengan cepat menggunakan obeng elektrik yang suaranya mendengung memekakkan telinga. Fahmi hanya bisa berdiri mematung di sudut halaman, menyaksikan seluruh isi dunianya dipretendasi di depan matanya sendiri tanpa bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Setiap benturan barang yang diangkut keluar terdengar seperti hantaman palu yang meremukan harga dirinya sebagai seorang lelaki yang merasa dirinya paling berkuasa. Lemari pakaian mewah di kamar utama dikosongkan tanpa ampun. Gaun-gaun mahal milik Citra dan setelan jas milik Fahmi dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik besar seolah-olah barang-barang itu hanyalah tumpukan sampah yang tidak memiliki nilai lagi. Tidak berhenti sampai di situ, ketegangan semakin memuncak ketika para petugas mulai mencopot barang-barang yang menempel secara permanen pada dinding rumah. Tirai-tirai sutra yang menjuntai indah ditarik paksa hingga pengaitnya terlepas dengan bunyi derit yang memilukan. Bahkan saklar lampu, AC, hingga gagang pintu berbahan kuningan yang harganya sangat mahal pun tidak luput dari proses pembongkaran tim eksekutor. Dinding-dinding rumah yang semula dihiasi oleh wallpaper mewah kini mulai mengelupas, menampilkan permukaan semen telanjang yang tampak abu-abu, dingin, dan sangat angkuh. Mas, bagaimana ini? Kemana kita harus pergi? Semua barang-barang kita diambil. Mas? Jerit Citra dengan suara yang melengking, berpura-pura panik sambil mengguncang-guncang lengan Fahmi yang masih dalam kondisi syok berat. Diam kamu, Citra. Otakku mau pecah. Bentak Fahmi dengan suara parau yang bergetar hebat. Air mata frustrasi mulai menggenang di sudut matanya yang memerah akibat menahan malu di hadapan para tetangga kompleks yang kini mulai keluar rumah untuk menonton tontonan gratis yang memilukan ini. Proses pengosongan itu berlangsung selama hampir 5 jam penuh tanpa ada jeda sedikit pun. Rumah mewah berlantai 2 itu kini benar-benar telah berubah menjadi sebuah bangunan kosong melompong yang menyisakan gaung suara yang hambar setiap kali ada orang yang berbicara di dalamnya. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kemewahan, dan tidak ada lagi sisa-sisa kejayaan yang bisa dibanggakan oleh Fahmi. Yang tersisa hanyalah sebuah kerangka bangunan beton yang sepi, sunyi, dan mati, mencerminkan dengan sangat tepat bagaimana kondisi batin Fahmi yang kini telah runtuh hingga ke dasar bumi yang paling kelam. Matahari mulai condong ke arah barat, memproyeksikan bayangan tiang-tiang beton yang panjang dan suram di dalam ruangan yang kini tidak lagi memiliki sekat perabotan. Bau debu yang berterbangan akibat proses pengosongan paksa tadi siang tercium begitu menyengat, memenuhi rongga dada Fahmi yang bergerak naik turun dengan ritme yang tidak beraturan. Lelaki itu duduk bersila di atas lantai marmer yang dingin, tanpa ada satupun lembar tikar yang tersisa untuk mengalas tubuhnya. Setelan pakaiannya sudah kotor oleh noda semen yang mengelupas dari dinding-dinding yang kini telanjang bulat. Di sudut ruangan yang lain, Citra duduk bersandar pada dinding dengan kedua lutut yang ditekuk ke dada. Tas tangan kecil miliknya dipeluk dengan sangat erat,
seolah-olah itu adalah satu-satunya harta karun yang tersisa di dunia ini. Wajahnya yang biasa dipenuhi oleh riasan tebal kini tampak kusam, namun jika ada orang yang memperhatikan matanya dengan saksama, tidak ada ketakutan yang nyata di sana. Sorot matanya justru berpendar penuh kalkulasi, menghitung setiap detik yang berlalu menuju akhir dari sandiwara panjang yang melelahkan ini. "Mas, kita tidak bisa terus-terusan tinggal di dalam bangunan kosong seperti ini," ucap Citra, memecah keheningan yang sejak 2 jam lalu mencekik mereka berdua. Suaranya menggema, memantul pada dinding-dinding semen kelabu tanpa ada karpet atau gorden yang meredamnya. Malam akan segera tiba, dan rumah ini bahkan tidak memiliki satupun lampu yang menyala. Semua saklar dan bohlam sudah dicopot oleh orang-orang kejam itu. Fahmi tidak langsung menjawab. Dia merogoh saku celananya dengan gerakan yang lambat dan gemetar, mengambil gawai utamanya yang layarnya sudah retak di bagian sudut akibat sempat terhempas ke lantai saat keributan tadi pagi. Dengan sisa-sisa daya tahan baterai yang menipis, dia kembali mencoba menekan nomor telepon saya. Panggilan demi panggilan dia layangkan, namun suara operator yang datar dan dingin berulang kali menegaskan bahwa nomor yang dituju sedang berada di luar jangkauan atau sengaja memblokir semua panggilan masuk. "Sialan kamu, Aisyah. Angkat teleponnya, angkat!" teriak Fahmi tiba-tiba, meluapkan seluruh isi kepalanya yang terasa mau pecah ke arah dinding kosong di depannya. Gendang telinganya sendiri harus berdengung menerima pantulan suaranya yang melengking parah. "Kamu pikir kamu bisa bersembunyi setelah merampas semua milikku? Aku yang membangun bisnis itu. Aku yang memeras keringat setiap hari sementara kamu hanya duduk manis di rumah merawat orang tua jompo." Kemarahan yang meledak-ledak itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengintimidasi siapapun. Citra yang mendengar makian itu hanya membuang muka, menyembunyikan sebuah dengusan remeh di balik rambutnya yang terurai. Fahmi kini tidak lebih dari seekor singa yang sudah ompong dan kehilangan cakar, mengaum di dalam kandang kosong yang terkunci rapat dari luar tanpa tahu siapa yang sebenarnya memegang kunci utama. Dalam kondisi frustrasi yang memuncak, Fahmi bangkit berdiri dengan kaki yang goyah. Dia berjalan mondar-mandir di atas lantai marmer yang berdebu, mencoba mencari sisa-sisa memori tentang rekan-rekan bisnisnya yang sekiranya bisa memberikan bantuan dana darurat. Dengan tangan yang masih bergetar, dia mengetik beberapa pesan singkat kepada para investor dan mitra kerja yang biasanya selalu berebut untuk menjamu dirinya di restoran mewah. Namun, tanggapan yang dia terima justru menjadi hantaman berikutnya yang membuat dunianya semakin gelap gulita. Satu persatu balasan masuk dengan nada yang seragam. Penolakan secara halus, alasan sedang berada di luar kota, hingga nomor-nomor yang tiba-tiba saja tidak bisa dihubungi kembali. Kabar tentang penyitaan aset perusahaan dan gugatan pidana penggelapan jabatan yang menimpa Fahmi ternyata sudah menyebar luas di kalangan pembicaraan bisnis kota sejak siang tadi. Di dunia industri yang kejam, tidak ada satu orang pun yang sudi mengulurkan tangan kepada seorang direktur operasional yang sudah ditandai merah oleh hukum dan kehilangan seluruh akses modal utamanya. Mereka semua pengkhianat. Bajingan tidak tahu balas budi. Maki Fahmi lagi. Kali ini suaranya terdengar serak dan hampir habis. Dia melemparkan gawainya ke lantai hingga bagian layarnya pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang berserakan di atas marmer. Melihat gawai Fahmi yang sudah hancur total, Citra perlahan menegakkan tubuhnya dan berdiri. Dia merapikan pakaian modisnya yang sedikit berdebu, lalu mengambil tas tangannya dengan gerakan yang sangat tenang. Tidak ada lagi nada manja atau wajah penuh kekhawatiran yang sejak kemarin dia perlihatkan di depan Fahmi. Langkah kakinya yang menggunakan sepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai dengan ritme yang tegas dan penuh percaya diri, mendekati pintu keluar yang kini sudah tidak memiliki gagang kuningan lagi. "Mau kemana kamu, Citra?" tanya Fahmi dengan tatapan mata yang penuh kecurigaan dan rasa takut akan ditinggalkan sendirian di dalam kegelapan bangunan ini. "Aku mau keluar sebentar, Mas. Mencari udara segar dan mungkin membeli sedikit makanan untuk kita," jawab Citra dengan nada suara yang datar, sangat kontras dengan kelembutan palsu yang biasanya dia gunakan untuk membuai ego lelaki di depannya itu. "Kepalaku sangat pusing berada di dalam ruangan yang pengap dan penuh debu semen ini." Fahmi hanya bisa menarik napas panjang dan kembali terduduk di lantai, membiarkan Citra melangkah keluar melewati ambang pintu besar yang menganga lebar. Dia tidak pernah tahu bahwa di balik saku pakaian Citra, sebuah gawai rahasia sedang menyala aktif, menerima sebuah notifikasi penting dari sistem perbankan digital. Babak pengosongan rumah telah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan, dan kini saatnya bagi Citra untuk menyelesaikan bagian akhir dari tugasnya sebelum jaring laba-laba yang saya tenun benar-benar menjerat leher Fahmi tanpa menyisakan ruang sedikit pun untuk bernapas.
Malam benar-benar jatuh merengkuh bangunan kosong itu dengan kepekatan yang sempurna. Angin malam yang berembus bebas dari pintu depan yang menganga tanpa penghalang, membawa serta hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Fahmi masih terduduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri dalam kegelapan yang pekat. Tanpa ada satupun lampu yang menyala, kegelapan di dalam rumah itu terasa begitu menekan, seperti dinding-dinding semen telanjang yang perlahan bergerak mendekat untuk menghimpit tubuhnya hingga hancur. Suara napasnya sendiri terdengar begitu asing, memantul hambar pada ruangan yang kini hanya berisi kekosongan. Di luar halaman, langkah kaki Citra yang semula berpamitan untuk membeli makanan tidak kunjung terdengar kembali. Jam di pergelangan tangan Fahmi, satu-satunya benda berharga yang lupa dicopot oleh petugas jurusita, menunjukkan pukul 9 malam lewat 30 menit. Kesunyian malam itu tiba-tiba dipecah oleh suara getaran pendek dari sebuah gawai yang berada di dalam tas Citra, yang ternyata tertinggal di atas lantai sudut ruangan yang berdebu. Fahmi tersentak, matanya yang mulai terbiasa dengan kegelapan segera mencari sumber suara tersebut. Dengan merangkak di atas lantai marmer yang dingin, Fahmi menggapai tas milik Citra dan merogoh bagian dalamnya. Dia menemukan sebuah gawai cadangan tipis yang layarnya masih menyala terang, menampilkan sebuah notifikasi pesan masuk yang baru saja diterima. Rasa penasaran dan kecurigaan yang membubung tinggi membuat Fahmi langsung menggeser layar yang ternyata tidak terkunci sama sekali. Detik itu juga, seluruh pasokan udara di dalam paru-paru Fahmi seakan tersedot habis ketika dia membaca nama pengirim pesan di layar tersebut, Aisyah. Pesan teks itu sangat singkat. Namun setiap huruf yang tertera di sana terasa seperti bilah belati yang menghunjam tepat di urat nadi Fahmi. Di dalam pesan itu, Aisyah menuliskan kalimat yang begitu dingin. Kerja sama kita selesai malam ini, Citra. Dana pelunasan tahap akhir sebesar 200 juta rupiah sudah berhasil ditransfer ke rekening pribadimu. Terima kasih telah menjadi umpan yang sangat sempurna untuk menyeret lelaki bodoh itu ke dalam perangkap kita. Surat perintah penahanan pidananya akan terbit esok hari. Fahmi merasakan kepalanya berputar hebat, seolah-olah bumi tempatnya berpijak baru saja runtuh dan melemparkannya ke dalam palung terdalam. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga menimbulkan rasa sakit yang luar biasa di dalam dadanya. Dengan tangan yang bergetar hebat hingga gawai itu hampir terjatuh, Fahmi membuka folder percakapan yang lebih lama di antara Citra dan Aisyah. Di sana, terhampar ratusan pesan singkat, rekaman suara, hingga foto-foto pergerakannya yang selama ini dikirimkan oleh Citra kepada istri pertamanya sejak berbulan-bulan yang lalu. Fakta tersembunyi yang begitu mengerikan kini menelanjangi akal sehat Fahmi tanpa ampun. Citra, wanita yang dia puja, wanita yang dia bela hingga tega mengusir istri dan mertuanya sendiri, ternyata tidak pernah mencintainya sepeser pun. Citra adalah sahabat lama Aisyah semasa kuliah yang sengaja disusupkan untuk masuk ke dalam kehidupan Fahmi setelah saya mengendus aroma pengkhianatan pertama. Pernikahan siri yang mereka lakukan di luar kota, hadiah-hadiah mewah yang dibeli menggunakan uang kantor, hingga pengusiran kejam 2 malam lalu, semuanya adalah skenario yang dirancang secara matang oleh Aisyah untuk menciptakan bukti hukum yang sah dan tidak terbantahkan atas tuduhan perzinaan, penggelapan aset, dan penelantaran keluarga. Tidak mungkin, ini pasti mimpi buruk. Citra tidak mungkin melakukannya, teriak Fahmi dengan suara parau yang melengking histeris di dalam bangunan kosong itu. Dia melemparkan gawai milik Citra ke dinding hingga hancur berkeping-keping, lalu berlari keluar menuju halaman rumah dengan langkah yang terhuyung-huyung bagaikan orang yang kehilangan kesadaran. Di bawah temaram lampu jalanan perumahan, dia melihat sosok Citra sedang berdiri di dekat sebuah mobil taksi yang menunggu di luar pagar. Wanita itu mengenakan kacamata hitam dengan pakaian yang sangat rapi, tampak bersiap untuk pergi meninggalkan kawasan perumahan ini selamanya. Citra, teganya kamu melakukan ini padaku. Hah? Jerit Fahmi sambil merangsek maju, mencoba mencengkram bahu wanita itu dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Aku mengorbankan istriku, aku mengorbankan rumah ini demi kamu. Kenapa kamu mengkhianatiku seperti ini? Citra perlahan menoleh, menatap Fahmi dari balik kacamata hitamnya dengan tatapan yang begitu dingin, datar, dan penuh dengan rasa jijik yang teramat sangat. Dia menepis tangan Fahmi dengan gerakan yang kasar, lalu melangkah mundur satu tindak untuk menjaga jarak dari lelaki yang kini penampilannya sudah tidak lebih baik dari seorang gelandangan di pinggir jalan. Jangan menyalahkan aku, Fahmi. Sadarlah dari kesombongan bodohmu itu, ucap Citra dengan nada suara yang sangat tenang namun menusuk tajam. Sejak awal, aku tidak pernah tertarik dengan lelaki serakah dan bermental pengkhianat sepertimu. Semua kemewahan yang kamu pamerkan di depanku adalah milik keluarga Aisyah.
Kamu hanyalah seorang pekerja yang lupa diri, merasa menjadi Tuhan hanya karena memegang uang yang bukan hakmu. Aku hanya membantu Aisyah untuk mengembalikan semua barang milik keluarganya ke tempat yang seharusnya. Setelah melontarkan kalimat penutup yang meremukkan seluruh sisa harga diri Fahmi, Citra langsung membuka pintu taksi dan melangkah masuk ke dalam kendaraan tersebut tanpa sekalipun menoleh ke belakang lagi. Mobil taksi itu bergerak perlahan, meninggalkan Fahmi yang berdiri mematung di pinggir jalan di bawah guyuran angin malam yang semakin menusuk. Rasa malu, penyesalan, dan kehancuran mutlak kini berkumpul menjadi satu, menyiksa batin Fahmi yang tersadar bahwa dia telah kehilangan seluruh dunia yang dia banggakan hanya dalam waktu 2 hari yang singkat karena kebodohannya sendiri. Fahmi masih berdiri mematung di pinggir jalan, memandangi lampu belakang mobil taksi yang membawa Citra pergi hingga kendaraan itu hilang ditelan kegelapan di ujung tikungan kompleks perumahan. Dinginnya angin malam terasa semakin menusuk kulitnya yang kini hanya dilapisi kemeja kotor penuh debu semen. Rasa sunyi yang mencekam kembali menyergap, menyadarkannya bahwa dia kini benar-benar sendirian di dunia ini. Langkah kakinya yang goyah membawanya kembali masuk ke dalam gerbang halaman rumah, melangkah melewati ambang pintu yang menganga lebar tanpa penghalang. Di dalam bangunan yang kosong melompong itu, kegelapan terasa jauh lebih pekat dan menekan daripada sebelumnya. Suara napas Fahmi yang memburu terdengar menggema di antara dinding-dinding semen telanjang yang kelabu. Setiap sudut ruangan yang dahulu dipenuhi oleh kemewahan kini hanya menyisakan bayangan hitam yang menyeramkan. Dia terduduk kembali di atas lantai marmer yang dingin, meraba dada kirinya yang terasa begitu sesak seolah-olah ada batu besar yang menghimpit saluran pernapasannya hingga dia kesulitan untuk sekadar menarik napas. Pikiran Fahmi berputar liar, mencoba mencari jalan keluar dari labirin kehancuran yang kini mengurungnya tanpa ampun. Di tengah rasa frustrasi yang memuncak, sebuah ingatan tiba-tiba melintas di dalam kepalanya yang terasa mau pecah. 2 malam lalu, saat dia mengusir Aisyah, istrinya itu sempat mengatakan sesuatu tentang kondisi ibunya yang sedang sakit sakral dan membutuhkan perawatan medis segera. Fahmi berpikir bahwa jika dia bisa menemukan keberadaan Aisyah dan ibunya di rumah sakit, dia mungkin bisa memohon, bersujud, atau bahkan mengancam mereka untuk mencabut semua gugatan hukum ini demi sisa-sisa kehidupan yang dia miliki. Dengan sisa-sisa tenaga yang masih tersisa di dalam tubuhnya yang gemetar, Fahmi bangkit berdiri. Dia mengabaikan rasa perih di telapak kakinya yang tergores serpihan kaca gawai yang pecah tadi sore. Dia melangkah keluar dari rumah kosong itu, berjalan kaki sejauh beberapa kilometer menuju jalan raya utama di luar kawasan perumahan elit karena dia tidak lagi memiliki uang sepeser pun untuk memesan kendaraan umum. Di bawah temaram lampu jalanan kota, sosoknya tampak begitu mengenaskan, sangat berbanding terbalik dengan citra seorang direktur operasional yang biasanya selalu tampil necis dan berwibawa. Setelah berjalan selama hampir 1 jam penuh menembus pekatnya malam, Fahmi akhirnya tiba di depan gedung rumah sakit pusat kota, tempat di mana ibu mertuanya biasanya terdaftar untuk melakukan pemeriksaan medis berkala. Dengan napas yang terengah-engah dan keringat yang bercucuran membasahi dahinya, dia melangkah masuk ke dalam lobi rumah sakit yang bernuansa putih bersih dan berbau obat-obatan yang menyengat. Kedatangannya yang berantakan sempat menarik perhatian beberapa petugas keamanan dan perawat yang sedang berjaga di meja administrasi utama. Fahmi mendekati meja informasi dengan tatapan mata yang liar dan suara yang serak bergetar. "Suster, tolong periksa data pasien atas nama Ibu Rahmawati. Beliau adalah mertua saya yang menderita sakit parah dan menggunakan kursi roda. Tolong beritahu saya di kamar mana beliau dirawat saat ini," ucap Fahmi dengan nada suara yang memelas, mencoba mencari kepastian di tengah badai keputusasaan yang sedang melandanya. Perawat yang bertugas memandangi penampilan Fahmi dengan keraguan yang mendalam sebelum akhirnya mengetikkan nama yang disebutkan ke dalam sistem komputer rumah sakit. Jemari perawat itu bergerak cekatan di atas papan ketik selama beberapa saat, sementara Fahmi menunggu dengan jantung yang berdegup begitu kencang hingga menimbulkan rasa sakit yang menusuk di dalam dadanya. "Maaf, Bapak. Berdasarkan data sistem kami, pasien atas nama Ibu Rahmawati tidak sedang dirawat di rumah sakit ini," ujar perawat tersebut sambil menatap layar komputer dengan saksama. Catatan medis beliau menunjukkan bahwa kunjungan terakhirnya ke sini hanyalah untuk pemeriksaan kesehatan umum biasa 2 bulan yang lalu, dan hasil laboratorium menyatakan bahwa kondisi fisik beliau sangat sehat serta bugar untuk wanita seusianya. Tidak ada catatan tentang penyakit parah atau kelumpuhan yang mengharuskan beliau menggunakan kursi roda. Hantaman informasi itu terasa jauh lebih dahsyat daripada semua pukulan hukum yang Fahmi terima sejak kemarin pagi. Kakinya seketika terasa lemas bagaikan tidak memiliki tulang penyangga lagi,
membuatnya harus berpegangan pada tepi meja administrasi agar tidak jatuh tersungkur di atas lantai lobi rumah sakit yang bersih. Fakta baru yang tersembunyi kini menelanjangi kebodohannya secara mutlak. Penyakit parah sang mertua dan penggunaan kursi roda selama berbulan-bulan di rumah mereka ternyata hanyalah bagian dari sebuah skenario besar yang sengaja diciptakan oleh Aisyah. Trik itu dirancang dengan sangat rapi agar Fahmi merasa di atas angin, mengira bahwa istri dan mertuanya adalah sosok-sosok yang lemah, tidak berdaya, dan terlalu rapuh untuk memberikan perlawanan. Di saat Fahmi terlena oleh kesombongannya dan fokus pada perselingkuhannya dengan Citra, Aisyah justru memanfaatkan kelengahan tersebut untuk memindahkan seluruh aset bisnis, membekukan rekening, dan mengumpulkan semua bukti hukum tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun di dalam benak suaminya. Fahmi tertawa getir di tengah lobi rumah sakit yang sunyi, sebuah tawa frustrasi yang terdengar begitu memilukan hingga membuat beberapa orang yang lewat memandangnya dengan tatapan ngeri. Dia menyadari bahwa dia bukan sekadar kalah dalam permainan ini, melainkan dia telah dijatuhkan oleh seorang perencana ulung yang selama ini dia remehkan sebagai wanita rumahan biasa. Skenario yang disusun oleh Aisyah telah berjalan dengan tingkat presisi yang sempurna, membuat Fahmi benar-benar kehilangan segala hal yang dia miliki dalam hidup, termasuk akal sehat dan harga dirinya yang kini telah hancur lebur menjadi serpihan abu yang tidak berharga. Matahari pagi kembali terbit, membawa kehangatan yang terasa begitu asing bagi kulit Fahmi yang membeku. Lelaki itu terbangun di atas kursi tunggu lobi rumah sakit dengan kondisi tubuh yang luar biasa kaku. Seluruh persendiannya terasa ngilu, dan pakaiannya yang penuh noda semen kini tampak semakin kumal. Dia terus memandangi lantai marmer putih di bawah kakinya dengan tatapan kosong, meresapi setiap jengkal kenyataan pahit yang kini mengurung hidupnya. Skenario tentang penyakit palsu sang mertua yang dia dapati semalam terus berputar-putar di dalam kepalanya seperti kaset rusak, mempertegas betapa bodoh dan butanya dia selama ini. Ketika jam dinding lobi rumah sakit menunjukkan pukul 9 pagi, dua orang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam rapi melangkah masuk melewati pintu kaca otomatis. Mereka tidak membutuhkan waktu lama untuk menemukan keberadaan Fahmi yang penampilannya sangat mencolok di antara para pengunjung rumah sakit lainnya. Langkah kaki mereka yang mantap berhenti tepat di depan kursi tempat Fahmi terduduk lemas. "Saudara Fahmi?" tanya salah seorang pria yang memegang sebuah map kulit berwarna coklat tua. Fahmi perlahan mendongakkan kepalanya, menatap kedua pria asing itu dengan sisa-sisa kesadaran yang dia miliki. "Ya, saya sendiri. Ada urusan apa lagi?" jawabnya dengan suara yang teramat serak dan pelan, hampir menyerupai bisikan yang kehilangan tenaga. Pria itu membuka map kulitnya, mengeluarkan selembar kertas putih berlogo resmi Kepolisian Resor Kota, lalu menyodorkannya tepat di hadapan wajah Fahmi. "Kami adalah tim penyidik dari Satuan Kejahatan Ekonomi. Kami kesini untuk menyerahkan secara langsung surat perintah penangkapan dan penahanan resmi atas nama Anda. Anda secara sah menduduki status sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang aset perseroan terbatas milik keluarga Ibu Rahmawati." Fahmi tidak lagi berteriak, tidak lagi memaki, dan tidak lagi mencoba melakukan perlawanan seperti yang dia lakukan saat pengosongan rumah kemarin siang. Energinya telah habis terkuras oleh rasa syok dan penyesalan yang terlambat. Dia hanya bisa menatap selembar kertas itu dengan pandangan mata yang nanar, menyadari bahwa gerbang penjara kini sudah menganga lebar untuk merenggut sisa kebebasan hidupnya. Kedua penyidik itu dengan cekatan menarik tangan Fahmi ke belakang, lalu memasangkan sepasang borgol besi yang dingin pada pergelangan tangannya dengan bunyi klik yang terdengar begitu final di dalam lobi yang sunyi. Saat dia dituntun melangkah keluar menuju mobil minibus hitam yang menunggu di pelataran parkir rumah sakit, beberapa pasang mata pengunjung memandangnya dengan tatapan menghina dan berbisik-bisik. Fahmi menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya yang kini dilapisi oleh air mata rasa malu yang teramat sangat. Di dalam mobil yang bergerak membelah jalanan kota menuju markas kepolisian, Fahmi hanya bisa menyandarkan kepalanya pada kaca jendela yang dingin, menyaksikan gedung-gedung tinggi kota bergantian melewati pandangannya. Proses pemeriksaan di ruang penyidikan berlangsung selama berjam-jam tanpa jeda yang berarti. Di depan meja kayu yang dingin, seorang penyidik senior terus menyodorkan lembar demi lembar bukti rekening koran perusahaan yang memperlihatkan aliran dana ilegal dari rekening operasional kantor ke rekening pribadi Citra, serta pembelian berbagai barang mewah yang kini telah disita. Semua dokumen bukti itu dilengkapi oleh tanda tangan digital dan fisik Fahmi yang sah, membuatnya tidak memiliki ruang sedikit pun untuk mengelak atau membela diri di hadapan hukum. "Semua bukti ini sangat mutlak, Saudara Fahmi. Tindakan Anda memindahkan dana taktis perusahaan tanpa persetujuan dari pemilik saham tunggal, yaitu Ibu Rahmawati,
adalah pelanggaran berat yang ancaman hukumannya bisa mencapai 7 tahun penjara. Ucap penyidik tersebut sambil merapikan kembali tumpukan berkas perkara ke dalam map. Ditambah lagi dengan laporan penelantaran keluarga serta bukti pernikahan siri ilegal yang diajukan oleh kuasa hukum Ibu Aisyah. Posisi Anda benar-benar terkunci dari segala arah. Fahmi hanya bisa mengangguk perlahan dengan air mata yang terus menetes membasahi meja pemeriksaan. Dia teringat kembali bagaimana 2 malam lalu dia dengan sombongnya melempar koper di depan kaki Aisyah dan mengusir istrinya itu bersama sang mertua ke dalam gelapnya malam. Kesombongan yang dahulu membubung tinggi hingga ke langit kini telah runtuh, mengempaskannya ke dalam tempat yang paling hina dan gelap di dalam sel tahanan sementara yang baunya menyengat dan berlantai semen dingin. Setiap detik yang berlalu di dalam ruangan berjeruji besi itu terasa seperti siksaan batin yang luar biasa, memaksa Fahmi untuk menghadapi kenyataan bahwa seluruh dunia yang dia banggakan telah hancur lebur tanpa menyisakan apapun selain kehampaan yang memilukan. Hari-hari di dalam sel tahanan Polres Pusat Kota berjalan dengan ritme yang sangat lambat, menyiksa, dan penuh dengan keputusasaan bagi Fahmi. Dinding-dinding beton tebal berwarna hijau kusam yang mengelilinginya terasa semakin menyempit setiap harinya, mengurung seluruh sisa-sisa keangkuhan yang dahulu pernah dia banggakan di depan halayak umum. Tidak ada lagi setelan jas mewah buatan penjahit ternama, tidak ada lagi wangi parfum mahal yang memikat, dan tidak ada lagi pandangan hormat dari para staf kantor. Tubuhnya kini hanya dibungkus oleh sehelai baju tahanan berwarna oranye mencolok dengan nomor registrasi yang tertera kasar di bagian dada kiri. Setiap pagi, Fahmi harus terbangun oleh suara benturan jeruji besi yang dipukul dengan pentungan oleh petugas jaga, sebuah bunyi bising yang selalu berhasil memicu rasa sakit yang luar biasa di dalam kepalanya. Dia dipaksa mengantre bersama belasan tahanan lain, hanya untuk mendapatkan jatah makan seadanya yang disajikan di atas piring plastik tipis. Rasa makanan yang hambar dan dingin itu seolah menjadi pengingat yang sangat kejam tentang betapa nikmatnya masakan rumah yang dahulu selalu disiapkan oleh Aisyah dengan penuh rasa cinta, namun selalu dia abaikan dan dia buang ke tempat sampah dengan penuh rasa meremehkan. Sidang perdana kasus penggelapan aset dan penelantaran keluarga akhirnya digelar di ruang utama pengadilan negeri setelah 2 minggu penuh Fahmi mendekam di dalam sel pemeriksaan. Ruangan sidang yang luas itu dipadati oleh beberapa mantan rekan bisnis, staf keuangan kantor, hingga sejumlah awak media lokal yang tertarik meliput kejatuhan tragis dari seorang direktur operasional yang sempat naik daun tersebut. Fahmi melangkah masuk ke dalam ruang sidang dengan kepala tertunduk dalam. Kedua pergelangan tangannya saling bertumpu untuk menyembunyikan kilau borgol besi yang mengikatnya dengan sangat erat. Di kursi barisan depan penonton sidang, duduk Pak Baskoro bersama tim kurir hukumnya. Pria parubaya itu menatap kedatangan Fahmi dengan raut wajah yang sangat tenang, memegang bundel dokumen tambahan yang siap diserahkan kepada majelis hakim sebagai bukti penguat. Fahmi sempat mengedarkan pandangan matanya ke seluruh sudut ruangan, berharap bisa menemukan sosok Aisyah atau ibu mertuanya untuk memohon belas kasihan terakhir kali. Namun kedua wanita itu sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya di dalam gedung pengadilan yang riuh tersebut. Berdasarkan seluruh bukti autentik yang diajukan oleh pihak jaksa penuntut umum dan kuasa hukum korban, termasuk diantaranya adalah rekaman transaksi ilegal, surat balik nama aset tanah, serta bukti pernikahan siri tanpa izin yang sah, ucap ketua majelis hakim dengan suara yang lantang dan berwibawa, mengetukkan palu sidangnya sebanyak 3 kali hingga suaranya menggema memecah keheningan ruangan. Maka dengan ini pengadilan menyatakan bahwa terdakwa Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penelantaran keluarga secara berlanjut. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun penjara serta denda administratif sebesar 500 juta rupiah. Suara ketukan palu hakim itu terdengar seperti hantaman guntur yang meruntuhkan sisa-sisa harapan hidup Fahmi, hingga hancur berkeping-keping di atas lantai ruang sidang. 7 tahun penjara adalah sebuah rentang waktu yang sangat lama, sebuah hukuman mati bagi karir bisnisnya dan masa mudanya yang kini harus habis di balik jeruji besi yang dingin. Ketika petugas kejaksaan menarik bahunya untuk menuntunnya kembali ke mobil tahanan, Fahmi merasakan air matanya mengalir deras tanpa bisa dia bendung lagi, meratapi nasib buruk yang dia ciptakan sendiri akibat keserakahan dan pengkhianatan yang melampaui batas kemanusiaan. Sementara proses hukum Fahmi selesai diketuk palu di pusat kota, sebuah kenyataan baru yang penuh dengan kedamaian sedang berlangsung di sebuah tempat yang sangat jauh dari hiruk-pikuk masalah tersebut. Sebuah mobil van putih berukuran besar tampak berhenti di depan sebuah rumah bergaya villa modern yang terletak di kawasan perbukitan luar kota yang sejuk dan asri. Di sana, hamparan pemandangan hijau dan udara yang bersih menyambut kedatangan para penghuni barunya dengan kehangatan yang sangat menyejukkan jiwa. Pak Baskoro yang baru saja menyelesaikan tugasnya di pengadilan,
segera mengirimkan sebuah pesan video dokumentasi jalannya persidangan dan pembacaan putusan hakim langsung ke nomor gawai milik Aisyah. Tugas tim hukum keluarga kami telah selesai dilaksanakan dengan tingkat keberhasilan mutlak 100%, tanpa ada satupun celah yang meleset dari rencana semula. Seluruh harta Gonogini, hak asuh penuh jika kelak ada urusan turunan, hingga pembekuan total seluruh aset perusahaan kini telah kembali jatuh ke tangan pemilik aslinya dengan perlindungan hukum negara yang sangat kuat dan tidak akan pernah bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Sore hari di kawasan perbukitan luar kota itu berembus dengan kelembutan yang menenangkan, membawa aroma tanah basah dan kesegaran daun-daun pinus yang menari di tiup angin. Di beranda sebuah rumah baru yang berarsitektur minimalis modern, suasana begitu damai, sangat berbanding terbalik dengan kebisingan kota yang penuh dengan intrik dan kemunafikan. Lantai kayu beranda yang bersih memantulkan cahaya keemasan dari matahari yang perlahan-lahan mulai tenggelam di balik cakrawala, menyisakan semburat warna jingga dan keunguan yang indah di langit luas. Ibu duduk dengan anggun di atas sebuah kursi rotan yang nyaman, mengenakan pakaian kasual yang rapi dan tampak sangat bugar. Tidak ada lagi gumpalan kesedihan di wajahnya, tidak ada lagi akting tubuh yang gemetar, dan tidak ada lagi kursi roda yang sengaja kami gunakan sebagai dekorasi penderitaan di masa lalu. Beliau menyesap secangkir teh melati hangat yang asapnya masih mengepul tipis ke udara, menikmati setiap detik kebebasan yang telah kami perjuangkan dengan penuh kesabaran dan ketelitian hukum. Saya berdiri di dekat pagar pembatas beranda, memandangi hamparan lembah hijau di bawah sana dengan perasaan yang sangat lega dan tenang. Di tangan kanan, saya memegang sebuah gawai baru yang layarnya sedang menampilkan sebuah pesan video berdurasi beberapa menit yang dikirimkan oleh Pak Baskoro dari pusat kota. Video itu memperlihatkan detik-detik ketika Fahmi, dengan baju tahanan berwarna oranye mencolok, tertunduk lesu saat mendengarkan pembacaan vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas semua kejahatannya. Saya tersenyum tipis. Sebuah senyuman kepuasan mutlak yang mengalir dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada rasa dendam yang tersisa, tidak ada pula rasa kasihan. Yang ada hanyalah sebuah pemenuhan keadilan yang berjalan di atas relnya yang semestinya. Lelaki yang dahulu melayangkan koper ke depan kaki saya, lelaki yang dengan angkuh mengusir kami di malam yang dingin demi gundiknya, kini harus mendekam di balik jeruji besi yang sempit dan pengap, meratapi seluruh kesombongan kosong yang telah meruntuhkan hidupnya sendiri hingga ke dasar bumi. Gawai saya kembali bergetar pendek, menampilkan sebuah notifikasi transferan ban masuk dari rekening perusahaan yang kini telah sepenuhnya kembali ke bawah kendali saya dan ibu. Bersamaan dengan itu, sebuah pesan teks masuk dari Citra, yang saat ini sudah berada di luar negeri, untuk melanjutkan studi magister yang selama ini dia impikan menggunakan dana pelunasan kerjasama yang saya berikan. Di dalam pesannya, Citra menuliskan kalimat singkat namun penuh dengan rasa hormat. Semua sudah berada di tempatnya yang benar. Aisyah. Selamat memulai lembaran hidup yang baru bersama ibu. Saya meletakkan gawai itu di atas meja kaca kecil di samping kursi ibu, lalu ikut duduk di sebuah kursi rotan kosong di sebelah beliau. Saya meraih cangkir teh hangat saya sendiri, membiarkan kehangatannya menjalar ke telapak tangan saya yang kini terasa begitu rileks dan bebas dari segala beban masa lalu yang menghimpit. Kami tidak perlu lagi berpura-pura menjadi korban yang lemah dan tidak berdaya. Dunia kini tahu bahwa di balik kepasrahan seorang wanita yang dikhianati, terdapat sebuah pemikiran besar yang mampu menjatuhkan sebuah kekuasaan yang dibangun di atas fondasi kebohongan. Tehnya sangat nikmat sore ini, Aisyah, ucap ibu dengan suara yang sangat jernih dan penuh dengan kedamaian, menatap saya dengan binar mata yang memancarkan rasa bangga yang luar biasa terhadap anak perempuan tunggalnya. Iya, Bu. Sore ini terasa jauh lebih hangat dan tenang daripada hari-hari yang lalu. Jawab saya sambil melempar pandangan kembali ke arah matahari yang kini hampir sepenuhnya menghilang di batas cakrawala, membawa pergi seluruh kenangan buruk dan menyambut malam yang bertabur bintang dengan kebebasan sejati yang kini berada di dalam genggaman kami sepenuhnya.